Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bisa berjumpa lagi dengan anak-anakku para peserta didik yang Ibu cintai. Sebelum Ibu memulai pembelajaran kali ini, sudah menjadi kewajiban Ibu untuk menyampaikan terlebih dahulu materi apa yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Untuk kelas 7, materi pertama yang akan kita pelajari adalah materi elemen gerak tari. Agar pembelajaran kita lebih menarik, Ibu akan dibantu oleh Pak Bubung. Selamat datang, Pak Bubung. Senang sekali Bapak bisa bergabung dengan saya pada pembelajaran kali ini. Sama-sama Bu, mari kita bersama membuat pembelajaran kali ini menyenangkan buat para peserta didik. Baik Pak, mari kita mulai. Elemen gerak tari merupakan bagian yang mendasari gerakan tari. Setiap tari memiliki ragam gerak berbeda tetapi memiliki kesamaan, yaitu gerak membentuk ruang, membutuhkan waktu, dan tenaga dalam melakukan gerak tersebut. Contohnya, seperti kekayaan tarian yang ada di Indonesia, yang cukup beragam, seperti tari Saman yang berasal dari Aceh. Tarian ini menggunakan nyanyian dan tepukan pada badan, sebagai musik pengiring. Di dalam elemen gerak dasar tari, mempunyai unsur yang mencakup ruang, waktu, dan tenaga. 1. Ruang. Jika kita melakukan gerakan di tempat tanpa berdiri berarti melakukan gerak di ruang pribadi, sedangkan jika kita bergerak berpindah tempat maka kita melakukan gerak di ruang umum. Gerak di dalam ruang dapat dilakukan sendiri, berpasangan atau berkelompok. Jadi hubungan antara gerak dengan ruang adalah suatu gerak tidak akan lahir tanpa adanya ruang. Penari dapat membawakan tarian karena adanya ruang, baik ruang yang diciptakan penari, ruang pentas maupun tempat melakukan gerak. Contohnya seperti, tubuh menunjukkan desain ruang melengkung, yang memberikan kesan dinamis pada tarian. Yang kedua adalah waktu. Setiap gerak yang dilakukan membutuhkan waktu, baik gerak estetis maupun gerak fungsional. Jika jarak yang ditempuh dekat maka waktu yang dibutuhkan lebih sedikit dibandingkan dengan jarak yang jauh. Jika jarak yang jauh ingin sama cepatnya dengan jarak yang dekat tiba di tempat, maka gerak yang dilakukan haruslah memiliki kecepatan 2 atau 3 kali dari jarak yang dekat. Perbedaan cepat atau lambat gerak berhubungan dengan tempo. Jadi tempo merupakan cepat atau lambat gerak yang dilakukan. Jadi hubungan antara gerak dan waktu adalah, waktu atau tempo memberikan kesan dinamis pada gerakan tari sehingga gerakan lebih menarik untuk dinikmati. Tempo ini akan mampu menghidupkan suatu tarian karena biasanya tempo dalam sebuah tarian sering berubah-ubah sesuai dengan pengungkapan yang diinginkan. Selanjutnya akan diterangkan oleh Pak Bubung. Baik Bu Putri, selanjutnya nomor 3 adalah tenaga. Setiap kamu melakukan gerak, tentu memerlukan tenaga. Penggunaan tenaga dalam gerak tari meliputi 1. Intensitas, yang berkaitan dengan kuantitas tenaga dalam tarian yang menghasilkan tingkat ketegangan gerak. 2. Aksen atau tekanan muncul ketika gerakan dilakukan secara tiba-tiba dan kontras. 3. Kualitas berkaitan dengan cara penggunaan atau penyaluran tenaga. Jika gerak yang dilakukan memiliki intensitas tinggi, tentu saja memerlukan tenaga yang kuat dan sebaliknya, gerak dengan intensitas rendah memerlukan tenaga yang lemah atau sedikit. Jadi hubungan antara gerak dan tenaga adalah untuk melakukan gerak tari diperlukan tenaga. Tenaga diwujudkan melalui kualitas gerak yang dilakukan. Penggunaan dan pemanfaatan tenaga yang disalurkan ke dalam gerakan yang dilakukan penari menambah kesan dinamis gerakan tari. Jadi kesimpulannya elemen gerak dasar tari memiliki 3 unsur. Yang pertama ruang, kedua waktu, 3 tenaga.
Satu ruang sangat dibutuhkan dalam gerak tari karena tanpa ruang seorang penari tidak akan leluasa dalam menggerakkan tubuhnya. Dua waktu diperlukan karena tanpa adanya waktu penari tidak mengetahui kapan ia harus melakukan atau tidak melakukan gerak telah ditentukan. 3. Tenaga adalah merupakan kunci utama yang harus dimiliki dan dikuasai oleh para penari, agar para penari lebih mudah melakukan pergerakan tari dan juga hasil tariannya lebih kreatif, sehingga memberikan penampilan yang indah. Terima kasih Pak Bubung, sudah menemani dalam pembelajaran elemen gerak tari. Sama-sama Bu Putri, sampai berjumpa lagi. Bagaimana kalian sudah paham? Apabila kalian ada yang ingin ditanyakan, bisa hubungi Ibu lewat WhatsApp atau email. Terima kasih anak-anakku, sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum.